bakat adalah mitos, saya gitu kan. Bakat adalah mitos. Bakat itu satu kata yang diciptakan seseorang untuk menutupi kemalasannya. Yang ketiga, makanan yang halal. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, kita itu cari duit atau cari rezeki? Cari duit apa cari rezeki? Loh, aneh cari duit. Lah. Tambah diwarai, Pak. Ya rezeki ya duit. Gini loh, Bu. Kalau duit itu yang buat manusia. Kalau rezeki yang buat Allah. Kalau duit itu kertas. Kalau rezeki buahnya, tidak hanya kertas. Kalau duit bisa terbakar, bisa habis. Kalau rezeki tidak bisa habis. Berarti kita cari duit atau cari rezeki? Walaupun nggak punya uang. Lah, yang mempengaruhi rizki kata Rasulullah, yang menyumbat rizki itu adalah dosa. Ibaratnya rizki ini sebenarnya sumberan yang besar, jalannya itu paralon. Dosa-dosa ini, kalau kita banyak melakukan dosa, maka paralon ini banyak sumbatan-sumbatan, lumpur, banyak sumbatan dan lain sebagainya. Sehingga di sini sebenarnya besar, sampai sini itir. Ada orang, Pak, ini cerita nyata. Ada orang gajinya satu hari 2.500.000. Satu hari 2.500.000. Karena dia dokter umum, istrinya dokter spesialis. 1 juta penghasilannya berapa? Satu hari penghasilannya berapa? 2.500.000. Kira-kira orang ini miskin atau kaya? Tapi dia punya hutang itu sebesar 7 miliar. Lembon. Dia datang ke rumah saya, lah yo Pak Dokter, lah kok Ustadz. Akhirnya dia ikut kelas saya. Saya punya kelas, Bu, namanya DFC. DFC itu Debt Free Center. Debt itu hutang, free bebas, center kelas, berarti kelas bebas hutang. Orang yang hutangnya banyak datang ke pondok itu pulang langsung lunas. Hutangnya lunas. Mungkin hanya tinggal angkanya yang belum lunas, Pak. Tapi mentalnya sudah lunas dan dia yakin pasti lunas. Lah, orang ini tak tanya, berapa toh, Dok? Hutangnya berapa? 7 miliar, Ustaz. 7 miliar itu kalau bunganya saja 1 bulan itu 18 juta. 28 juta itu 1 miliar. Kalau 7 miliar berarti 28 kali 7 berapa itu? Uang 2.500.000 setiap hari. Kira-kira cukup atau tidak? Ini yang saya katakan beda banget antara uang dengan rezeki. Banyak orang bergaji besar tapi rezekinya kecil. Rezeki itu kelapangan, senyum, dengan istri baik, dengan anak baik, itu rezeki. Iki kok bahas utang kok koyo lenger-lenger sampean. Iki diterusno apa ora iki? Lanjut, Pak. Kalau ingin lunas besok tanggal 14 saya ngisi di Tuban. Insya Allah saya live, insya Allah. Kalau Mas Kofik bisa saya live. Ngisi di Tuban tanggal 14 sore jam 3:30 insya Allah mulai live. Kalau nggak live berarti nanti ditayangkan di YouTube Ngaji Hati insya Allah. Formula membangun kekayaan dan cara cepat nyauri utang. Kalau nggak ingin ketinggalan, yo subscribe Ngaji Hati Ustadz Toha Abrori, cari besok tanggal 14 inter iki. Oke. Ikut ke sana. Maaf, ini agak privasi, jadi bukan. Yo kalau Pak Guru ingin mengadakan sendiri yo nggak apa-apa toh. Khusus guru SMP Negeri 1 Kapas lunas hutang. Ngono. Itu nanti ada materi formula membangun kekayaan dan debt free center kelas bebas hutang. Oke, tak lanjutkan. Ternyata dosa yang kita lakukan itu menghambat perjalanan rezeki ini. Makanya di dunia ini sekarang ada dua, ada orang yang kaya sesungguhnya, ada orang yang hanya kelihatan kaya.
Orang yang kelihatan kaya itu, orang yang kaya sesungguhnya itu, bagaimana yang kaya sesungguhnya itu? Ya orang yang menguasai cash flow. Kalau dalam ilmu ekonomi, menguasai cash flow-nya. Duit tenan, milkutam kalau bahasa fikihnya. Punya 10 juta, 15 juta, dimiliki, dinikmati, itu orang kaya. Nggak mikir cicilan, nggak mikir kreditan, itu orang kaya. Lah, ada orang yang hanya kelihatan kaya. Ketoke mobilnya api, ketoke omahe mewah, ketoke ya tuku sawah, ketoke. Tapi BPKB sertifikat sekolah terus. Gak tahu lunas. Itu bukan orang kaya, itu orang yang hanya kelihatan kaya. Titeni nek wis lara, Pak. Titeni nek wis sakit, nek wis mengkis, sudah enggak dapat gaji, sudah enggak kerja, titeni sadaqallahul azim. Lah, ternyata keharaman ini yang menghambat perjalanan rezeki kita. Makanya pesan adik-adik, kalau ingin hidupmu bahagia dunia akhirat, tinggalkan keharaman. Ojo pacaran. Allah akan memberi kamu laki-laki yang terbaik. Sopo kok podo titing-titingan? Oh, masih bujangan. Yo, aja terus mbok didingi ngene ya. Enggak, saya tadi suudzon Pak Bambang. Suudzonnya gini. Lah nek didingi iki mosok ahli pacaran wal jamaah. Ternyata masih bujang. Enggak apa-apa. Bujang enggak apa, Allah akan memberikan istri yang solihah kalau memang kita tidak melanggar syariat. Ini janjinya Rasulullah, bukan janji saya. Man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka dia akan diberi sesuatu yang lebih baik. Anda meninggalkan pacaran bagi anak-anak, maka akan diberi suami istri yang terbaik untuknya. Nah, kemarin ada Bu, saya punya kajian samawa bagi orang yang rumahnya kota dekat An-Nur, Masjid An-Nur. Itu biasanya Ahad ketiga saya kajian di Masjid An-Nur. Itu khusus samawa. Datang sama suami istri sama anaknya. Yang datang buahnya. Kemarin ada yang curhat, Ustadz, apa? Suami saya itu gimana Ustadz? Lah gimana? Kerjanya males. Apalagi ya nafkah kurang, apalagi kasih sayangnya kurang. Terus dia suka keluar Ustadz, kalau main game itu nggak pulang-pulang. Padahal anak sudah 2. Itu pilihannya orang tua atau pilihanmu sendiri atau dijodohkan teman? Pilihan saya sendiri Ustadz. Pacaran? Iya. Berapa tahun pacaran? 2 tahun Ustadz. Nah terus gimana hasilnya? Ya sekarang seperti ini Ustadz. Lah kamu yang kamu harapkan apa? Yang saya harapkan itu ya suami yang pengertian, yang kerja keras, yang melindungi hak, memberi hak anak istrinya. Ya tak jawab. Bagaimana mungkin dia mau bertanggung jawab? Mestinya dia belajar saat untuk nafkahi keluarganya, bocah pacaran. Dia mestinya saat itu belajar menjadi orang yang tanggung jawab, bocah pacaran. Oke, besok datang lagi sama suaminya. Kalau sendiri nggak boleh datang sama suami. Saya ingin ngomong sama suaminya. Mantar kasya'anillah. Jadi penghambat rezeki adalah apa? Dosa. Itu bagi anak-anak. Bagi ibu-ibu, bapak, yaitu yang paling menghambat rezeki itu riba itu, masya Allah. Hanya ingin sok kelihatan kaya, hanya sok kelihatan parlente, itu yang menyiksa batin, Pak. Biasanya siang terhina, malam tersiksa. Kalau dapat SMS sudah waktunya. Bu, tanggal pira, Bu? Tanggal 17. Waduh, wayahe Bu. Neng dinek golek. Wes, iki tak terus nono sing kena jantung oke, Pak. Oke, yang pertama untuk mencapai sukses dunia akhirat, yang pertama himmahnya yang kuat, cita-citanya yang kuat. Yang kedua, kapasitasnya ditambah terus, upgrade ilmu terus. Yang ketiga, jangan melakukan hal yang haram. Kalau anak-anak ya jangan pacaran, kalau bapak ibu ya tinggalkan riba lah. Jangan memakan hasil riba, karena hasil riba itu akan seperti candu dan menjadi seperti penyakit jantung yang ketika Anda seperti saat meletus, dus, baru tidak bisa bergerak apa-apa. Yang keempat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Komunitas yang baik. Pergaulan Anda itu menentukan siapa Anda. Kalau dalam taklim, anil mar'ilatas al wasal angkorinihi fa innal korina bil muqorini yaktadi.
Adik-adik cari komunitas yang baik, pergaulan yang